Bapak Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, senang bisa kembali lagi bertemu dalam saluran kita ini, Khotbah Pendeta. Sebentar kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh pendeta kita, Pastor Dr. Andi Padriani Wiharjokusumo. Tapi sebelum itu, mari kita angkat pujian dulu. Mari kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu ini dari awal, Bapak Ibu. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk
Yesus. Makasih Roh Kudus. Kami ingin masuk ke ruang Maha Kudus-Mu Bapa. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Bapa. Urapi kami Yesus, urapi kami Roh Kudus, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan mendengar memberitakan firman Tuhan Yesus. Urapi dia Tuhan, biar Roh Kudus-Mu turun atas dia Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun Tuhan, memimpin Bapa. Biarlah firman-Mu berbicara Tuhan melalui pendeta kami Tuhan. Makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kami yang akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi kami Yesus, urapi kami Roh Kudus. Biarlah kami semakin mengerti Tuhan, semakin masuk lebih dalam lagi ke ruang Maha Kudus-Mu Bapa, dengan mengenal Engkau Tuhan, mengetahui akan firman-Mu Tuhan, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan biarlah melalui program kami ini Bapa, banyak jiwa diberkati Tuhan, banyak jiwa dimenangkan Yesus, dan saluran ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Makasih Bapa, makasih Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sangat senang hari ini, malam hari ini kembali dapat bertemu dengan saudara-saudara yang hebat, yang luar biasa, yang masih semangat, yang dipakai oleh Tuhan. Wow, saya melihat wajah-wajah yang cukup ceria. Ini semua karena kuasa Allah sudah bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu masing-masing. Amin. Masih banyak hal yang akan kita dalami, yang akan kita pelajari, yang akan kita gali lagi Bapak Ibu. Jadi apa yang saya sampaikan ini masih baru dasar-dasarnya, karena pada waktunya juga kita akan terus masuk lebih dalam dan terbang tinggi bagaikan Raja Wali Bapak Ibu. Tapi pastikan sebelum kita terbang tinggi bagaikan Raja Wali, otot-otot rohani kita harus terbentuk Bapak Ibu. Karena saya sudah nggak sabar untuk terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga nggak sabar ya. Baik, langsung saja kita akan berdoa dulu supaya pengurapan Allah juga turun atas kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Malam hari ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami boleh datang dalam hadirat Allah untuk menikmati firman Allah, kuasa Allah, dan urapilah setiap kami Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk memahami, mengerti akan isi hati-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya malam hari ini Tuhan akan menyingkapkan rahasia kerajaan Allah, kerajaan surga. Oh terima kasih Bapa. Dan Roh Kudus bimbing kami ya Allah, dan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu ibadah ini, renungan malam ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, saya yakin saudara semuanya dalam keadaan sehat, dari Upuk Barat sampai Upuk Timur, dari Sabang sampai Maroke. Demikian juga saudara yang ada di luar negeri. Halo Malaysia, halo Amerika, halo Singapura, Australia, Selandia Baru, Hong Kong, Taiwan, Jerman, Swiss. Apa kabar? Saya berharap ya biarlah sukacita damai sejahtera Allah turun atas saudara sekalian. Haleluya. Amin. Adapun renungan kita malam hari ini, saya ingin membawa Bapak Ibu untuk masuk lebih dalam, yaitu berbicara tentang kerajaan Allah. Kita ingin tahu bagaimana sifat kerajaan Allah dan apa peranan kita orang percaya di dalam kerajaan Allah itu. Nah, untuk itu mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-28. Malam hari ini hanya satu ayat yang kita baca, tapi nanti turunannya cukup banyak, dan biarlah kiranya ayat-ayat tersebut bisa kita konsumsi menjadi santapan rohani yang lezat dan yang menyehatkan tentunya. Mari Bapak Ibu ya. Matius pasal 12 ayatnya yang ke-28, di sana dikatakan demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan
kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Haleluya, Bapak Ibu ya. Jadi topik kita mengenai kerajaan Allah ya. Kembali saya ulang sekali lagi ya, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Haleluya ya. Jadi kita melihat Alkitab menjelaskan bahwasanya Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat, mengusir setan iblis, Bapak Ibu, dengan kuat kuasa Roh Allah, dan artinya kerajaan Allah sudah datang, dan kerajaan Allah itu juga mengalir atas kehidupan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, pribadi lepas pribadi. Haleluya ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan renungannya ya, seperti apa sifat kerajaan Allah itu? Nah, ini tadi yang di awal saya mention, saya sebutkan. Seperti apa sifat kerajaan Allah itu, Bapak Ibu ya? Nah, jika kita berbicara tentang sifat kerajaan Allah atau kerajaan surga, mengandung pengertian Allah yang datang ke dunia untuk menyatakan. Paling tidak ada 3 hal, Bapak Ibu, yang dia ingin nyatakan dan sudah dinyatakan. Amin, Bapak Ibu ya. Pertama itu adalah kuasa ya, power. Lalu yang kedua adalah kemuliaan, the glory. Dan yang ketiga, hak-haknya melawan kekuasaan iblis. Nah, jadi kita tahu bahwasanya dari Alkitab, Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus sudah diberikan otoritas dan kuasa untuk melawan iblis, kerajaan-kerajaan kuasa kegelapan yang ada di muka bumi ini. Lalu dan garis haluan dunia yang sekarang ini, Bapak Ibu. Jadi artinya dunialah lawan kita. Seperti itu. Wah, agak ekstrim sedikit ya. Ya, dunia lawan kita. Maksud saya pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh dunia. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang dunia, itu artinya kita berbicara tentang kerajaan kuasa kegelapan yang dipimpin oleh iblis atau setan atau Lucifer, Bapak Ibu. Ya, tapi seringkali kita mengambil istilah dunia, orang dunia, itu maksudnya orang-orang yang hidup di dalam kerajaan kuasa kegelapan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Tapi masalahnya kita masih ada di muka bumi dan kita masih ada di dunia dan kita dipusari oleh kerajaan kuasa kegelapan, Bapak Ibu. Untuk itulah Tuhan Yesus datang, Bapak Ibu. Ya, dia datang dan memerintah juga di dunia ini, tapi tempatnya bukan di pemerintahan-pemerintahan sebagaimana kita kenal hari-hari ini, Bapak Ibu, tapi Tuhan memerintah dari hati kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi memang hati ini sangat penting, Bapak Ibu ya. Hati ini sangat penting bagi Tuhan ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi Allah memerintah dari hati kita, Bapak Ibu. Jadi dari dalam diri kita melalui Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, kerajaan Allah merupakan pengertian yang lebih luas daripada keselamatan atau gereja. Kerajaan Allah ialah Allah mengungkapkan dirinya dengan penuh kuasa dalam semua karyanya. Mengenai sifat sesungguhnya kerajaan Kristus dan maksud penebusannya, 3 hal yang perlu diberikan perhatian, Bapak Ibu. Saya paling tidak mencatat ada 3 hal ya, Bapak Ibu, dan ini kembali saya katakan ya, ini hasil renungan sekaligus hasil pengamatan, penelitian, dan dikombinasikan dengan pengalaman pribadi dan studi-studi baik itu secara literatur maupun yang ada di lapangan, Bapak Ibu, dan itu saya rangkum ya sedemikian rupa, dan itulah yang akan menjadi renungan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Jadi kembali saya katakan ya, mengenai sifat sesungguhnya kerajaan Kristus dan maksud penebusannya, 3 hal perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu yang bukan kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus bukan dari dunia ini. Nah, ini sudah kita pahami bersama. Jadi tadi di awal saya katakan kerajaan Kristus bukan ada di dunia ini. Dan inilah yang sempat pernah disalahpahami oleh para rasul, oleh para murid, Bapak Ibu. Mereka berpikir Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan
di muka bumi ini ya, pada waktu mereka masih hidup Bapak Ibu ya, sehingga mereka gontok-gontokkan karena ingin menjadi yang terbesar di antara mereka Bapak Ibu, sehingga Tuhan Yesus harus menjelaskan bahwasanya kerajaan Dia tidak ada hubungannya dengan politik. Nah, seperti itu sebagaimana anggapan bangsa Israel pada waktu itu Bapak Ibu ya. Jadi cukup jelas bagi kita. Nah, kerajaan tersebut tidak berasal dari dunia ini dan juga tidak berusaha untuk mengambil alih sistem dunia ini. Ini harus kita pahami Bapak Ibu ya. Dan tadi sempat saya singgung bahwasanya inilah yang dipahami oleh para rasul pada waktu itu. Mereka pikir kerajaan Kristus itu seperti ya kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi pada waktu itu. Yesus tidak datang untuk mendirikan suatu pemerintahan teokratis yang politis dan religius Bapak Ibu ya. Sebagaimana kita pahami di negeri kita begitu banyak partai-partai agama Bapak Ibu. Nah, ya jadi tidak seperti itu dan tidak seperti apa yang dijelaskan atau diharapkan oleh bangsa Israel juga Bapak Ibu ya. Atau bercita-cita untuk menjadi penguasa dunia ya, tidak Bapak Ibu ya. Yesus menyatakan bahwa seandainya itu yang dimaksudkan olehnya, maka hamba-hambanya akan melawan. Nah, Bapak Ibu ya. Karena memang kerajaannya tidak demikian sifatnya. Mereka tidak mengangkat senjata untuk memberikan peluang bagi Yesus untuk memajukan maksudnya di dunia ini. Sebagaimana dicatat di dalam Matius pasal 26 ayatnya 51 sampai 52. Amin Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca Bapak Ibu ya setelah renungan malam kita ini ya. Mereka tidak bersekutu dengan partai politik atau golongan sosial atau organisasi sekuler untuk memberikan kerajaan Allah. Ini yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu ya. Hamba-hambanya menolak untuk mengubah salib menjadi usaha yang sombong untuk memerintah masyarakat dalam tanda petik Bapak Ibu ya. Daripada menggunakan senjata duniawi. Nah, jadi memang Bapak Ibu ya, kalau kita mempelajari ya tentang firman Tuhan ini Bapak Ibu, bahwasannya ya cara-cara kita bertempur tidaklah seperti cara-cara duniawi untuk mendirikan satu pemerintahan yang ada dunia ini dengan menggunakan segala cara, dengan menggunakan senjata-senjata duniawi. Bukan Bapak Ibu ya. Tapi sebagaimana dicatat di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai ayat 5. Di sana dikatakan demikian ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi memang kembali ya apa yang diajarkan oleh dunia dan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita itu sangat bertentangan Bapak Ibu ya. Jika dunia mengajarkan untuk menghalalkan segala cara, maka Tuhan Yesus justru menentangnya Bapak Ibu ya. Lalu di ayat 4 di sana dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi senjata kita, senjata orang percaya, senjata murid-murid Tuhan Yesus yang sejati, yaitu saudara dan saya dan kita semua, bukanlah senjata yang sebagaimana yang diperkenalkan oleh dunia ya, tapi adalah senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah yang mampu meruntuhkan benteng-benteng, tembok-tembok ya. Itu berbicara tentang keangkuhan dan kesombongan manusia Bapak Ibu ya. Lalu di ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menalukannya kepada Kristus. Amin Bapak Ibu ya. Jadi tidak seperti orang duniawi Bapak Ibu yang mendirikan kekuasaannya di muka bumi ini dengan memerintah manusia Bapak Ibu. Bukan, tidak seperti itu ya. Jadi bukan seperti itu pemerintahan Kristus atau kerajaan Allah Bapak Ibu ya. Jadi lalu apa perlengkapan senjata kita Bapak Ibu? Nah, Tuhan Yesus yang memperlengkapi kita dengan persenjataan rohani Bapak Ibu ya. Jadi alat peperangan kita ya, adalah alat peperangan rohani sebagaimana dicatat di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 18 Bapak Ibu ya. Di sana dikatakan demikian ya, ayat 10 di situ dikatakan,
Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kerajaan surga, pemerintahan Kristus bukan melawan masyarakat, bukan melawan manusia, tapi melawan iblis, ya, dan laskar-laskarnya itu yang berkuasa di angkasa, bumi, bawah air, bawah bumi. Amin, Bapak Ibu. Itulah kita, ya. Jadi berbeda, ya. Lalu ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, ini meskipun demikian, Bapak Ibu, ya, kita juga tidak boleh acuh, ya, tidak boleh abai apa yang terjadi di muka bumi ini. Kita punya tanggung jawab juga untuk menyampaikan moral, ya, terhadap Tuhan kita, Bapak Ibu. Kalau kita melihat terjadi kesewenangan, ketidakadilan, ketidakkebenaran, maka kita juga harus tampil, Bapak Ibu, ya. Tapi bukan dengan cara-cara kotor, bukan dengan cara-cara kekerasan, Bapak Ibu, ya, tapi dengan cara-cara bagaimana kita diperlengkapi oleh senjata Allah tadi itu, Bapak Ibu, ya. Di antaranya adalah berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerakan keadilan. Kita harus berani menyampaikan suara kerasulan, Bapak Ibu, yaitu berbicara tentang kebenaran dan keadilan. Kita harus tampil, Bapak Ibu, ya. Jadi kita juga nggak boleh abai, masa bodoh, nggak seperti itu juga, ya. Lalu di ayat 15 di sana dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, itulah dia, ya. Jadi memang di dalam hal memberitakan Injil damai sejahtera ini harus ada satu ketulusan, harus ada satu kerelaan. Dan kembali itu menjadi tugas dan tanggung jawab dan menjadi panggilan kita bersama. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu seperti hamba-hamba Tuhan saja, tidak. Tapi kita semua yang mengaku bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing. Jadi punya beban, punya panggilan, punya tanggung jawab untuk memberitakan ini, Bapak Ibu. Dan itu kita lakukan dengan sukarela, dengan kerelaan, Bapak Ibu, ya, tidak dipaksa-paksa. Justru kalau dipaksa-paksa, ya, maka kuasanya tidak akan mengalir, Bapak Ibu, dengan di bawah tekanan, tidak, ya. Jadi alangkah indahnya kalau kita memberitakan Injil damai sejahtera ini, Bapak Ibu, dengan tulus hati, dengan kerelaan. Dan itu pernah saya alami. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengalami hal-hal yang demikian rupa. Tapi kita malam hari ini ingin dipakai Tuhan lagi lebih luar biasa. Amin, Bapak Ibu, ya. Lalu ayat 16, Bapak Ibu, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Nah, iman lagi, Bapak Ibu, itulah yang menyelamatkan kita. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan segala panah api dari si jahat. Nah, Bapak Ibu, ya. Jadi iblis, setan, dia datang untuk mematahkan iman kita, Bapak Ibu, untuk melemahkan, melumpuhkan iman kita. Nah, oleh karena Bapak Ibu, maka kita nggak boleh diam saja, karena lawan kita justru si iblis, bukan manusia, ya. Jadi ketika dia datang harus kita hajar, Bapak Ibu, dengan iman percaya kepada Kristus, sehingga kita tidak tergoyahkan, kita tidak terpengaruh oleh jebak iblis yang dia lakukan dengan berbagai cara terhadap orang-orang percaya. Amin, Bapak Ibu. Saya sangat sangat mengapresiasi, sangat salut, ya, melihat Bapak Ibu yang masih terus setia, ya, yang mau terus dipakai oleh Tuhan, ya, luar biasa, ya. Sehingga saya juga nggak sendirian, karena ada Bapak Ibu yang terus menyertai, ya, pelayanan ini, khususnya di saluran ini. Luar biasa. Mari Bapak Ibu kita terus maju, ya. Lalu di ayat yang ke-17, ya, di sana dikatakan, dan terimalah ketopong selamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, hari ini kita tengah menerima ketopong selamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita lepaskan, maka itu akan berkuasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin membagikan tips, tips, Bapak Ibu, ya. Nah, saya pernah ditanya satu kali oleh pendeta, Bapak Ibu, ya.
dia melihat, memperhatikan, mengamati pelayanan saya, ya, karena saya sempat juga melayani di gereja besar di kota Medan, ya, dan ya tentu ya saya diberikan tanggung jawab yang cukup lumayan Bapak Ibu, sehingga itu yang membawa saya sampai ke desa-desa, sampai ke kota-kota, ke pulau-pulau Bapak Ibu, ya. Lalu mereka bertanya, apa rahasianya? Kenapa begitu sangat cepat dipakai oleh Tuhan sehingga bisa memberitakan Injil damai sejahtera? Saya enteng aja jawabnya Bapak Ibu. Ya karena memang itu kejadiannya, ya. Saya katakan ya karena saya ketika menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun itu, ya, saya tidak menggunakan logika dan pikiran saya. Saya amini saja. Amin. 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 Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan itu jangan didebat-debat. Firman Tuhan itu jangan disangsikan Bapak Ibu, ya. Firman Tuhan harus diterima Bapak Ibu, ya, dengan iman tentunya seperti itu. Nah, itu membuat ya Tuhan bekerja begitu cepat, ya, dalam kehidupan orang percaya itu Bapak Ibu, ya. Jadi ini sharing yang saya bagikan, ya, siapa tahu Bapak Ibu juga rindu cepat dipakai oleh Tuhan. Itulah tipnya tadi, salah satunya Bapak Ibu, ya. Nah, ini dia tadi, ya. Jadi di situ dikatakan, dan terimalah ketopong selamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Haleluya, ya. Nah, jadi ayat 18 lagi di sana dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita mulai bersafaat Bapak Ibu, ya. Jadi mari Bapak Ibu, ya, kita mulai bertumbuh, ya. Jadi kalau level kehidupan rohani kita, ya, yang diawali dari iman, ya, pengharapan Bapak Ibu, sampai nanti kasih Bapak Ibu, ya. Nah, tentu kita berharap level kehidupan rohani kita itu sampai pada level kasih, level yang cukup tinggi Bapak Ibu, ya. Sama dengan misalnya dari bayi, ya, lalu anak, remaja, ya Bapak Ibu, ya, lalu dewasa Bapak Ibu. Karena memang tujuan kita adalah bagaimana supaya kehidupan rohani kita ini menjadi dewasa, dan pada waktunya kita akan dinikahi oleh mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus mengarah ke sana. Target kita itu adalah dewasa Bapak Ibu, adalah kasih Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Itulah yang kita lakukan hari ini. Jadi bukan tidak ada maksud dan tujuannya Bapak Ibu, tapi kita mau mengarah ke sana sampai kita juga mengalami kepenuhan daripada Tuhan, dan kita tidak bercacat celah Bapak Ibu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi ingat Bapak Ibu, ya, kembali saya katakan, musuh kita bukanlah darah dan daging, musuh kita bukanlah manusia, musuh kita bukan suami, musuh kita bukan istri kita, musuh kita bukan anak-anak kita, musuh kita bukan menantu kita, musuh kita bukan mertua kita Bapak Ibu, tapi musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat Bapak Ibu. Tapi mereka bisa menggunakan suami, bisa menggunakan istri, bisa menggunakan anak-anak, bisa menggunakan mertua, bisa menggunakan siapa saja Bapak Ibu, ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, maka kita hajar dengan perlengkapan senjata Allah tadi itu. Dan tadi itu sudah saya sampaikan, mulai dari Efesus pasalnya yang ke-10 itu menjelaskan bagaimana cara kita untuk menggunakan perlengkapan senjata Allah. Di sana dikatakan bukan hanya satu perlengkapan senjata Allah, tapi seluruh perlengkapan senjata Allah yang ditulis dari Efesus pasalnya yang ke-6 dari ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18, ya. Amin, ya Bapak Ibu, ya. Ya, haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, ketika kita berbicara tentang kerajaan surga ini Bapak Ibu, wah, ini bisa panjang Bapak Ibu, ya, dan saya pun semakin semangat Bapak Ibu, ya. Tapi waktu juga lah yang akan membatasi kita, sehingga saya harus memang langsung saja Bapak Ibu, yaitu untuk memahami, ya. Pertanyaannya seperti ini, apa peranan orang percaya dalam kerajaan Allah? Nah, ini yang mau kita dalami Bapak Ibu, ya, sehingga kita tahu peranan kita di dalam kerajaan Allah Bapak Ibu. Paling tidak saya mencatatnya ada 3 poin Bapak Ibu, ya, dan inilah yang menjadi
stressing renungan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Setelah kita tadi membicarakan bagaimana cara kita berperang, bertempur, dan perlengkapan senjata Allah, apa-apa saja, dan bagaimana cara menghadapi musuh-musuh kita, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita mau tahu peran dan peranan orang percaya dalam kerajaan surga, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah ya, orang percaya tanggung jawab untuk senantiasa mencari kerajaan Allah dalam segala manifestasinya. Mereka hendaknya lapar dan dahaga akan kehadiran dan kuasa Allah, baik dalam kehidupan mereka sendiri maupun di kalangan persekutuan Kristus. Nah, ini Bapak Ibu ya, karena kita hidup dalam perjanjian baru, maka karakteristik atau ciri-ciri orang percaya yang hidup dalam perjanjian baru atau jemaat yang ada di gereja perjanjian baru, nah tadi itu Bapak Ibu ya, karakteristiknya ya, yaitu apa tadi ya, ada kehausan, ada kelaparan, Bapak Ibu, ada kerinduan ya yang begitu sangat dalam untuk mencari kebenaran, untuk mencari wajah Allah, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang menjadi renungan kita, apakah kita sudah mengalami apa yang baru kita bicarakan tadi itu? Apakah kita sudah mengalami kehausan akan firman Tuhan, hadirat Allah? Ya, apakah kita ada kelaparan untuk hal itu, atau apakah kita juga mengalami kerinduan untuk mencari wajah Tuhan, Bapak Ibu? Nah, ini menjadi satu renungan malam hari ini bagi kita, Bapak Ibu ya. Nah, sehingga ya kita mengerti peran kita, Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak mengalami hal-hal yang saya sampaikan tadi itu, ya saya nggak yakin kita bisa melaksanakan, mengimplementasikan, mengaplikasikan peran kita sebagai orang percaya dalam kerajaan surga, Bapak Ibu, atau kerajaan Allah ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu ya, dalam Matius 11 ayatnya yang ke-12 ya, Yesus memberikan keterangan tambahan mengenai sifat umum kerajaan Allah. Ya, di situ Yesus menyatakan bahwa kerajaan surga hanya dapat direbut oleh orang-orang yang kuat, yang sungguh-sungguh mau melepaskan diri dari perbuatan dosa umat manusia untuk berbalik kepada Kristus, kepada firman-Nya dan jalannya yang benar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, itu ya, jadi bagaimana supaya kita bisa melaksanakan peran kita di dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Allah, maka sebagaimana disebutkan tadi, yaitu apa? Yaitu kita harus mempunyai suatu dorongan yang kuat, yang sungguh-sungguh mau melepaskan diri dari perbuatan dosa umat manusia dan berbalik kepada Kristus, firman-Nya dan jalannya yang benar, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi renungan kita pada malam hari ini. Apakah kita sudah mengalami akan hal-hal tersebut, Bapak Ibu? Nah, ini ya. Jadi ini menjadi renungan. Nah, tentu kalau belum, ya mari ya, semakin mendekat, semakin dalam lagi masuk kepada dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu ya. Nah, ya memang saya pernah katakan itu nggak ujuk-ujuk, Bapak Ibu ya, nggak ujuk-ujuk. Ya it's okay ya, pada beginning untuk awalnya ya. Sekarang aja Bapak Ibu mau bergabung bersama dengan saya, bersama dengan saudara-saudara lainnya di saluran ini, itu sudah tanda-tanda di mana ya Bapak Ibu juga akan mengalami hal-hal sebagaimana tadi disebutkan, Bapak Ibu. Dan itu luar biasa kalau kita sudah sampai pada level atau tingkatan seperti itu, Bapak Ibu ya. Sehingga di mana-mana kita ingin memberitakan Injil damai sejahtera, di mana-mana kita akan semangatnya itu melayani, Bapak Ibu. Apapun pekerjaan kita itu, Bapak Ibu ya. Nah, suatu kali saya di kampus, Bapak Ibu ya, saya bersama dengan teman-teman dosen, Bapak Ibu ya. Jadi kami melakukan pekerjaan-pekerjaan di kampus, Bapak Ibu ya. Ada hal-hal yang harus dibawa, Bapak Ibu ya. Sehingga beberapa teman saya berkata, panggil itu mahasiswa, panggil itu mahasiswa. Saya katakan, kenapa harus mahasiswa? Saya, loh kita ini kan dosen Pak, masa kita yang mbak-mbak kayak gini, panggil aja mahasiswa Pak. Nah
Padahal notabene-nya itu orang percaya, orang Kristen Bapak Ibu. Kalau dilihat agamanya di KTP maka di situ disebut Kristen Bapak Ibu. Ya nggak kayak gitu, iya kan? Ini kan pelayanan. Kan saya sudah katakan ya, penyembahan itu dalam artian yang luas itu adalah pekerjaan yang kita lakukan. Sepanjang pekerjaan itu kita dedikasikan buat Tuhan, itu sudah penyembahan. Lalu mengapa harus panggil orang lain? Mengapa harus panggil pihak ketiga untuk melakukan itu? Kan kita bisa sepanjang kita menganggapnya itu adalah sebuah pelayanan. Amin Bapak Ibu. Jadi ya kita mampu melakukan, melaksanakan, mengimplementasikan, mengaplikasikan peran kita di dalam kerajaan surga Bapak Ibu. Sehingga orang akan melihat kita ya. Kita adalah suratan yang tertulis, orang melihat wow ya, ada Yesus, ada Kristus di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin Bapak Ibu ya. Jadi mari kita melayani seperti itu. Nah, itu pengalaman pribadi Bapak Ibu ya. Haleluya ya. Lalu Bapak Ibu ya, di sana dikatakan ya, meskipun pengorbanan yang diminta itu besar. Nah, memang ketika kita melaksanakan peran kita di dalam kerajaan Allah Bapak Ibu, ada upah yang harus kita bayar Bapak Ibu ya. Ya, upahnya itu besar ya, kadang-kala nyawa Bapak Ibu ya. Bisa saja kalau ketika kita berbicara tentang kekristenan dunia Bapak Ibu, begitu banyak para martir, pahlawan-pahlawan rohani, pahlawan-pahlawan iman yang mati Bapak Ibu ya, hanya untuk pekerjaan Tuhan Bapak Ibu ya, memberitakan Injil damai sejahtera. Dan sebagaimana tadi disebutkan Bapak Ibu, itu membutuhkan pengorbanan yang besar. Pertanyaan saya, siapkah Bapak Ibu? Iya, kembali saya katakan tidak ujuk-ujuk. Kita mulai ya dari hal-hal yang kecil dulu. Mari kita setia, kita taat ya, untuk terus diperlengkapi Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Sehingga ya, kalau itu nanti sudah sampai pada level advance, pada level tertentu Bapak Ibu, maka yakinlah ya, Tuhan juga akan memakai kita luar biasa. Nah, itu Bapak Ibu. Memang ada harga ketika kita melakukan peran kita di dalam kerajaan Allah ya Bapak Ibu. Tapi berbahagialah, Tuhan Yesus katakan, berbahagialah jika engkau menderita karena namaku. Berbahagialah engkau menderita karena menyampaikan berita Injil damai sejahtera. Sepanjang itu kita lakukan buat Tuhan Bapak Ibu. Toh saya pikir sampai 3 kali, 2 kali pun tak usah Bapak Ibu. Langsung saja ambil ya peran, ambil tugas Bapak Ibu ya, dan itu kita lakukan untuk Tuhan kita. Kenapa? Karena kita mengasihi Dia. Ya, karena kita mengasihi Dia Bapak Ibu. Karena estafet itu sudah Dia berikan kepada kita Bapak Ibu, yang dimulai dari zamannya para rasul. Para rasul sudah berjuang begitu luar biasa Bapak Ibu, sampai nyawa mereka juga diberikan Bapak Ibu, dan mereka bahagia karena mereka lakukan itu buat Tuhan. Mengapa? Karena mereka mengasihi Tuhan. Karena estafet itu Bapak Ibu, panggilan itu, beban itu diberikan kepada mereka, dan para rasul itu memberikan kepada kita malam hari ini ya hal yang sama Bapak Ibu. Nah, oleh karena mari kita perlengkapi Bapak Ibu. Saya sudah nggak sabar melihat Bapak Ibu dipakai Tuhan luar biasa. Amin Bapak Ibu ya. Dan saya juga berharap ya Bapak Ibu juga bisa menyampaikan firman Tuhan seperti saya di saluran kita ini Bapak Ibu ya, sama-sama kita melayani Bapak Ibu ya. Wah ya, saya pikir luar biasa indahnya ya. Wow ya, kalau itu bisa terjadi, dan saya berdoa terjadi. Amin Bapak Ibu ya. Jadi di situ dikatakan tadi, meskipun pengorbanan yang diminta itu besar, orang seperti itu dengan giat mencari kerajaan itu dalam segenap kuasanya. Dengan kata lain, mengalami kerajaan surga dengan semua berkatnya, menuntut usaha yang sungguh-sungguh dan mengerahkan tenaga yang terus menerus. Amin, haleluya. Ini sudah pertemuan yang ke-13 tadi ya, kalau saya nggak silap tadi ya Bapak Ibu. Ini juga merupakan usaha kita dalam mencari kerajaan surga, mencari wajah Allah, siap untuk diperlengkapi oleh firman Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan pada waktunya. Amin Bapak Ibu ya, luar biasa. Memang ada harga yang harus kita bayar Bapak Ibu ya. Saya juga ingin dipakai oleh Tuhan lebih lagi, oleh karenanya Bapak Ibu ya, saya juga harus sungguh-sungguh, harus punya komitmen, harus punya ketaatan kepada Tuhan Bapak Ibu. Saya mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, kalau Bapak Ibu lihat saluran kita ini kan masih sedikit orangnya Bapak Ibu ya kan, tapi nggak apa-apa ya, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, amin Bapak Ibu, kita lihat nanti sign and wonders and miracles itu akan terjadi terhadap pelayanan kita. Amin Bapak
Bapak Ibu ya. Haleluya ya. Nah, lalu Bapak Ibu ya, perjuangan iman yang disertai kehendak yang kuat untuk melawan iblis. Jadi segala sesuatunya itu tidak terjadi secara kebetulan Bapak Ibu. Kalau hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang jahat, hal-hal yang membuat orang susah Bapak Ibu, hal-hal di mana dunia semakin amburadul Bapak Ibu, itu bukan kejadian secara kebetulan, tapi ada satu pribadi bersama pasukan-pasukan yang terus bekerja ekstra keras yang kita kenal dengan iblis Bapak Ibu. Nah, oleh karena musuh kita itulah iblis Bapak Ibu ya, itu harus kita perangi dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Haleluya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu ya, yang bagian ketiga ya, kerajaan Allah bukan bagi mereka yang jarang berdoa. Wah, ini maaf, ini yang jarang berdoa. Tapi jangan khawatir, kami berdoa bagi saudara ya. Ayo mari ya, ikutlah ya, karena Tuhan akan pakai saudara lebih luar biasa lagi. Nah, di sini dikatakan kerajaan Allah bukan bagi mereka yang jarang berdoa atau yang berkompromi dengan dunia. Nah, jadi Tuhan juga ajarkan kepada kita harus tegas, harus jelas warnanya. Ya, kalau merah-merah, kalau putih-putih, nggak boleh abu-abu. Artinya apa? Kita tidak boleh berkompromi dengan dunia, dengan mengalahkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu. Jangan Bapak Ibu ya, jangan ya, jangan ya. Kita harus tunjukkan kalau kita itu adalah murid Tuhan Yesus yang sejati. Kita adalah orang percaya Bapak Ibu, dan kita memang harus militan di dalam kebenaran ini Bapak Ibu ya. Artinya tidak ada kompromi untuk hal-hal yang jahat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tentu untuk bisa melaksanakan, mengimplementasikan, mengaplikasikan peran kita dalam kerajaan Allah Bapak Ibu tadi ya, tentunya harus kita, pengurapan itu, kuasa Allah itu harus bekerja dalam diri kita. Kita nggak bisa melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu. Walaupun dunia mengajarkan kerjakan itu dengan kekuatanmu sendiri ya. Itu dunia, itu setan, itu iblis, itu hantu yang mengajarkan seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kita tidak ya, kita bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi ya, kerjaan Allah bukan bagi mereka yang jarang berdoa atau yang berkompromi dengan dunia, mengabaikan firman Allah, dan hampir tidak mempunyai kelaparan rohani. Kerjaan Allah bukan untuk orang-orang yang model seperti itu Bapak Ibu. Ini memang harus maaf kembali ya. Nah, untungnya saya bersama dengan orang-orang yang hebat bersama Bapak Ibu ya. Tapi di luar sana juga itu tentunya itu menjadi pergumulan kita juga. Kita juga nggak boleh abai Bapak Ibu, karena kita diwarisi oleh kasih, sehingga kita peduli dengan lingkungan kita peduli dengan bangsa ini, kita peduli dengan dunia ini Bapak Ibu. Untuk itulah kita dipanggil Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Luar biasa ya. Jadi kita juga nggak boleh masa bodoh kan seperti itu, enggak Bapak Ibu. Itu menjadi pergumulan kita, biar mereka juga ya, itu dijamah oleh Tuhan supaya mereka mengerti ya apa maksud dan kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka tidak akan masuk dalam jurang maut bersama dengan iblis, mengalami kematian kekal Bapak Ibu ya. Sayang Bapak Ibu, saya juga punya beban untuk saudara-saudara saya Bapak Ibu yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi begitulah ya, bebannya, bandelnya, tidak mau mendengarkan Bapak Ibu. Baru ngomong iya, belum lagi Yesus Bapak Ibu, langsung mereka ya, wah, menutup hati mereka Bapak Ibu. Nah, ini begitu luar biasanya iblis bekerja ekstra keras hari-hari, dan itu merupakan indikator Bapak Ibu. Tapi kita nggak boleh abe, kita nggak boleh acu bebe Bapak Ibu ya. Paling tidak kita mulai berdoa buat mereka. Saya pribadi, saya juga berdoa buat keluarga saya yang sebagian besar masih Muslim Bapak Ibu ya. Dan ini juga saya berharap Bapak Ibu juga bolehlah mendoakan itu untuk saya, supaya melalui pelayanan saya ini juga ya, keluarga-keluarga besar saya itu juga boleh dimenangkan Bapak Ibu, supaya dunia ini semakin baik Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, karena banyak orang-orang yang mulai mengerti akan kerajaan surga. Haleluya ya. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya. Kerajaan itu adalah bagi, jadi sini dikatakan tadi Bapak Ibu ya, dan hampir tidak mempunyai kelaparan rohani. Kerajaan itu adalah bagi pria yang sepertinya. Jadi ini untuk Bapak Ibu nih, maksud saya untuk para pria, untuk bapak-bapak, untuk ayah ya, untuk adik-adik ya, meskipun masih lajang ya. Kalau pria ini dia. Nah, ya, jadi contohnya itu ya, teladannya itu adalah ya seperti siapa ya?
Nah, seperti Yusuf yang dicatat di dalam Kejadian pasal 39 ayat 9, kita tahu bagaimana Yusuf berjuang, ya, yang disertai oleh Allah dan akhirnya dia berhasil di negeri orang, ya, luar biasa itu karena Allah menyertainya, ya, karena kerajaan Allah ada di dalam dirinya, ya. Lalu yang kedua, pribadi yang kedua adalah Nathan, ya, seorang percaya yang ditulis di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Lalu yang ketiga, nah ini yang sedang saya dalami Bapak Ibu, prinsip-prinsip dan ajarannya, ya, dan ini salah satu favorit saya, nabi yang yang saya kagumi Bapak Ibu, ya, dan saya menganggap dia juga sebagai mentor. Namanya adalah Elia Bapak Ibu, yang terangkat hidup-hidup luar biasa Bapak Ibu. Dan saya juga rindu untuk membagikan hal ini kepada Bapak Ibu, ya, supaya kita sama-sama mendapatkan pengurapan, ya, pengajaran daripada Elia. Meskipun dia hidup Bapak Ibu ribuan tahun yang lalu, tapi prinsip-prinsip kehidupannya, pengajarannya itu masih hidup sampai sekarang Bapak Ibu, dan itu luar biasa. Dan mari kita jadikan dia juga menjadi salah satu mentor kita, guru kita pada abad 21 ayat zaman ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, ya, luar biasa, ya. Jadi itu dia Elia sebagaimana dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21. Dan yang fenomenal lagi Bapak Ibu adalah Daniel, ya, Daniel dan 3 orang temannya juga Bapak Ibu, ya, sebagaimana dicatat di dalam Daniel pasal 1 ayat 8, pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18, ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, ya, Mordekai. Wah, Mordekai juga Bapak Ibu, ya, luar biasa, pahlawan-pahlawan iman yang dipakai oleh Tuhan pada zamannya, ya, yang dicatat dalam Esther pasal 3 ayat 4 sampai ayat 5. Lalu dalam perjanjian baru Bapak Ibu tadi itu, ya, pribadi-pribadi pahlawan-pahlawan iman yang dicatat di dalam perjanjian lama yang menginspirasi dunia, menginspirasi orang-orang percaya yang ada di abad ke-21, termasuk saya dan Bapak Ibu dan kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Nah, sekarang pribadi-pribadi yang luar biasa, para rasul, para murid yang biasa-biasa tapi menjadi luar biasa karena diperlengkapi oleh Tuhan Bapak Ibu, ditugasi untuk menjalankan satu panggilan untuk melakukan perannya di dalam kerajaan surga yang bernama, ya, yang bernama Petrus dan Yohanes Bapak Ibu, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 19 sampai ayat 20, yang mengguncangkan dunia, yang wah Bapak Ibu mengubah dunia Bapak Ibu, ya, sehingga kita ada di dalam kerajaan surga oleh hasil atau buah pelayanan dari mereka. Kemudian juga Stefanus Bapak Ibu, bagaimana dia harus membayar harga Bapak Ibu, ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 8, pasal 7 ayat 51, dan yang terakhir Bapak Ibu ini juga, ya, rasul yang luar biasa yang tidak masuk di dalam 12 murid inti Bapak Ibu, tapi karena ketaatannya Bapak Ibu setelah dijamah oleh Tuhan, walaupun pada awalnya dia adalah seorang yang menentang kekristenan, mengejar-ngejar orang Kristen, orang percaya, bahkan akan dibunuhnya Bapak Ibu, tapi begitu dia ketemu sama Tuhan Yesus, dijamah oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia adalah salah satu pribadi yang mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Dan dari buah pelayanannya lah kita boleh masuk dalam kerajaan surga Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Yang bernama Paulus. Bapak Ibu, pengajaran-pengajaran daripada Rasul Paulus ini juga nanti akan kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Saya tengah mengunyah-ngunyah, saya tengah melakukan studi penelitian daripada pengajaran Rasul Paulus ini, dan pengajaran dia nantilah yang akan memurnikan kita kembali Bapak Ibu. Karena dia adalah salah satu sosok guru Bapak Ibu yang luar biasa untuk di dalam perjanjian baru Bapak Ibu. Dan saya sudah rindu sebenarnya, sudah nggak sabar untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan kepada Bapak Ibu. Tapi nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh ujuk-ujuk, semuanya harus dibangun dengan pondasi yang benar, pondasi yang kuat, sehingga otot-otot kita terbangun Bapak Ibu. Maksud saya otot-otot rohani kita terbentuk, sehingga pada waktunya kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali Bapak Ibu, untuk siap dipakai oleh Tuhan. Ya, doa saya bisa bersama dengan Bapak Ibu, ya, kita semuanya boleh melayani bersama-sama Bapak Ibu, ya. Ya, kalau datang ke Medan, ya, singgah
ke gereja saya. Sehingga ya, saya sebenarnya kepingin kali ya ngobrol-ngobrol, kita berbicara tentang firman Tuhan, khususnya sahabat-sahabat saya yang setia, yang setiap saat ya, yang menemani saya. Ini saya sebenarnya sudah nggak sabar ya, kalau sudah selesai ini pandemi COVID-19 ini, suatu saat saya akan bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa, yang terus rindu akan kebenaran firman Tuhan ini. Amin Bapak Ibu ya. Mari kita doakan itu pada suatu saat kita bisa ketemu bersama-sama. Amin Bapak Ibu ya. Haleluya, haleluya ya, luar biasa. Nah lalu itu tadi untuk para pria ya. Sekarang untuk para wanita. Nah ini untuk ibu-ibu ini ya, luar biasa juga ya. Jadi ibu-ibunya pun dipakai di dalam kerajaan surga itu. Ya, ada peran yang strategis, ada peran yang signifikan untuk ibu-ibu juga. Ya, jadi tidak kalah daripada bapak-bapaknya juga. Bapak-bapaknya dipakai, ibu-ibunya juga dipakai, luar biasa. Nah, mari kita teladani ya nama-nama berikut ini. Ya, yang pertama itu adalah Deborah ya. Deborah sebagaimana dicatat di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 9. Lalu Ruth yang luar biasa ya, dicatat di dalam Ruth pasal 1 ayat 16 sampai ayat 18. Lalu ada Esther yang sangat fenomenal ya, yang mengajarkan tentang puasa, bagaimana ya orang percaya harus melakukan puasa Esther ya, seperti itu Bapak Ibu ya, khususnya ibu-ibu ini ya, yaitu dicatat dalam Esther pasal 4 ayat 16. Lalu ada Maria juga dalam perjanjian baru ya, juga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Allah, yang turut membantu pelayanan para rasul, para murid Tuhan Yesus Bapak Ibu ya, hingga pengajaran itu bisa mengubah keadaan dunia menjadi baik, bahkan lebih baik. Amin Bapak Ibu ya. Lalu juga yang tercatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 35. Demikian juga dengan Hana Bapak Ibu. Dia juga menjadi satu teladan yang luar biasa ya. Sebagaimana dicatat di dalam Lukas pasal 2 ayat 36 sampai ayat 38, dan juga ada Lydia ya, pengerja ya, maksud saya rekan sepengerja daripada Rasul Paulus juga. Perempuan ini perempuan-perempuan yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan, perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan, sehingga mereka rela untuk membayar harga di dalam melakukan pelayanan Tuhan. Nah, jadi ibu-ibu juga, ayo mari ya, saya rindu satu saat kita ya bisa bertemu ya, tentu nanti ya bisa ngobrol-ngobrol bareng, bagaimana kita dipakai oleh Tuhan, bagaimana kita menjadi berkat, menjadi alatnya Tuhan, paling tidak untuk Yerusalem kita, untuk keluarga kita, untuk Yudea kita, baru sama-sama kita ke Samaria hingga ke ujung-ujung bumi Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya, khususnya untuk ibu-ibu dulu, karena ini memang untuk ibu-ibu. Haleluya ya. Haleluya, haleluya, haleluya ya. Sebagaimana dicatat tadi ya, Lydia khususnya, Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai ayat 15 dan ayat 40. Amin Bapak Ibu. Jadi itulah peran orang percaya, baik untuk pria maupun untuk wanita, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi malam hari ini kita diperlengkapi lagi ya, kita diajar lagi tentang kerajaan surga, tentang sifat-sifat kerajaan surga, tentang peran orang percaya yang ada di dalam kerajaan surga ini. Luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah bersama dengan saya, dan biarlah apapun yang Bapak Ibu lakukan hari-hari ini itu semuanya boleh berhasil, berbuah berlipat kali ganda, dan buahnya harum. Amin Bapak Ibu. Dan kiranya juga Tuhan membuka tingkap-tingkap langit sehingga saluran berkat juga boleh mengalir atas kita semuanya Bapak Ibu. Karena apapun ceritanya, pengabaran Injil ini Bapak Ibu ya, melakukan pelayanan Tuhan ini membutuhkan 3D. Doa, kita terus berdoa, lalu daya. Nah, ini saya dalam rangka untuk menghimpun, mengkonsolidasi daya ya. Kemarin saya sudah sampaikan ya, beberapa orang teman-teman saya yang luar biasa ya, saya berharap bisa bersama-sama dengan saya untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera melalui saluran kita ini. Itulah daya. Baru yang ketiga, duit Bapak Ibu, dana. Nah, dananya ini Bapak Ibu ya, ini juga menjadi satu pergumulan, dan biarlah kita berdoa Bapak Ibu ya, sehingga apapun yang kita lakukan itu semuanya boleh berhasil, berbuah, dan
melalui doa-doa kita, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, sehingga berkat Allah itu diarahkan, diperintahkan oleh Tuhan ke pundi-pundi kita, sehingga Bapak Ibu, kita tidak akan mengalami masalah duit atau dana, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu ya. Tapi jangan khawatir ya, itu urusan Tuhan. Yang penting kita berdoa saja, minta saja. Amin, Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Ya, mari kita akhiri pertemuan kita, yaitu pertemuan ke-13 yang luar biasa ini. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kembali Engkau memperlengkapi kami, mengajar kami. Engkau telah menyingkapkan rahasia kerajaan surga-Mu ya Tuhan, sehingga kami tahu tentang sifat-sifat karakteristik daripada kerajaan surga, kerajaan Allah. Bahkan Engkau juga mengajar kami pada malam hari ini, yaitu peran kami sebagai orang percaya untuk boleh kami lakukan, kami aplikasikan Tuhan, kami implementasikan, kami laksanakan dalam rangka untuk penjangkauan jiwa-jiwa ya Allah. Oh, terima kasih Bapa. Bahkan Kau juga mengajar kami tentang perlengkapan senjata Allah dan bagaimana cara menggunakannya. Sungguh sangat merasa puas kami Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami juga terus dipuaskan oleh karena penyertaan-Mu Tuhan, oleh karena kuasa firman-Mu ya Bapa. Dan satu hal Tuhan, kami masih rindu untuk terus belajar tentang firman-Mu Bapa. Kami rindu untuk terus kiranya Tuhan, kuasa pengurapan itu mengalir atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, amin, 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 haleluya, haleluya. Dari ladang misi, ladang pelayanan di Medan, kembali saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, God bless you.